Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 21 Agustus tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul yang menyatakan kebenaran. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mempelajari akan firman-Mu di pagi ini. Kiranya firman Tuhan di pagi ini adalah suara Tuhan yang menuntun kami dapat menjadi umat Tuhan yang setia. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul yang menyatakan kebenaran. Dan ayat firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sekiranya perak atau emas cukup untuk membeli keselamatan manusia, betapa mudahnya hal itu dilaksanakan baginya yang mengatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Hagai 2 ayat 9. Tetapi hanyalah oleh darah yang indah dari anak Allah, orang yang berdosa dapat ditebus. Rencana keselamatan dilakukan dalam pengorbanan. Rasul Paulus menulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Kristus memberikan dirinya sendiri bagi kita, supaya Ia dapat menebus kita dari segala kejahatan. Sebagaimana berkat puncak dari keselamatan, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Petrus meneruskan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Allah, kebenaran adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Bila kebenaran menjadi prinsip yang tinggal dalam kehidupan, jiwa itu dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai sabda Allah. Bila oleh Roh Kudus kebenaran-kebenaran ilahi mendapat kesan dalam hati, pengertian yang baru dibangunkan, dan tenaga-tenaga yang sampai sekarang terbengkalai dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah. Demikianlah yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid, sahabatnya. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh Dia, benih yang tidak akan binasa, sabda Allah ditabur dalam hati manusia. Tetapi banyak dari pelajaran-pelajaran yang paling berharga dari guru yang besar diucapkan kepada mereka pada waktu itu tidak dapat memahaminya. Bila sesudah kenaikannya, Roh Kudus mengingatkan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya, pikiran yang tertidur bangkit. Sebagai perenungan, apakah perubahan terbaru dalam sikap atau perilaku saya yang muncul sebagai hasil dari kebenaran yang diungkapkan oleh Roh Kudus? Jadi Yesus menyatakan kebenaran. Pekerjaan Roh Kudus menuntun kita agar kebenaran yang kita yakini, kita baca firman Tuhan dan kita hidupkan. Jadi kalau Roh Kudus menuntun kita, maka kita terhindar dari hanya berbicara kebenaran tetapi tidak melakukannya. Kalau kita berbicara kebenaran, Roh Kudus menuntun kita, maka kita akan hidup sesuai dengan kebenaran yang kita baca, yang kita belajar, atau yang kita ajarkan kepada orang lain. Itu akan bagaikan perak dan emas yang berharga di dalam kehidupan kita semua. Jadi kalau kita mau dapatkan itu, maka kita perlu bersekutu dengan Yesus, dengan Dia.
yaitu yang telah membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita tahu kebenaran, itu sama dengan kita terima terang. Kita tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kita tinggal di dalam terang Tuhan. Pekabaran pagi ini kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Sertai kami hari ini di setiap tugas kami. Kiranya kami tidak jalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.